Awal-awal ya pas live kayak gitu pada ini paling cuma 5 menit 10 menit, yang nonton 0, 1, 2, 3, 0 itu wah patah semangat lah, langsung saya matiin. Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirasi Tanpa Batas. Saya Dani Wahyu Menggoro. Kali ini kita akan langsung membuat kelas ini dari Purwokerto, dari sebuah tempat yang cukup cantik, namanya Nastari Coffee. Nah, saya ditemani oleh alumni Vibrant juga ini, Vibrant 27 kalau nggak salah ya, 28, tanggal 28, Anton Subardio. Ton, saya tuh dulu ya lihat kamu pertama kali di Berau, itu kita kan harus presentasi di 1.000 orang lebih ya. 1.700. Ya 1.700 orang tuh. Saya lihat kamu tuh nggak ini apa nih? Kayak nggak pede gitu untuk bisa ngomong di tempat sebesar itu gitu. Tapi sekarang saya setiap kali ketemu Anton itu cerewetnya setengah mati. Gimana sih itu? Apa yang membuat Anton bisa berubah seperti itu? Iya. Jadi ini pada nih, aku tuh ada cerita lucu deh pas pada saat ini dari SD, SMP, SMA itu ya. Itu kalau saya disuruh perkenalan, itu kan biasanya urut ya dari meja pertama, terus meja lapis kedua. Itu kalau pas giliran saya pasti saya kabur. Entah izin ke kamar mandi, ke toilet atau apa. Jadi memang malu luar biasa untuk sekedar perkenalan itu pasti malu. Nah, ada suatu saat itu saya diajak ini kan main ke salah satu desa itu di Tasikmalaya, Desa Mandala Mekar. Itu ternyata teman saya itu sengaja itu kan, memang sengaja nggak bangun-bangun, padahal dari tadi dia bangun. Jadi dia itu lagi kepengen supaya ayo kamu tuh jangan pemalu terus dong, silahkan ngomong. Padahal di situ saya kebelet ini kan, buang air kecil ya gitu kan, karena kok ini teman saya kok nggak bangun-bangun. Ternyata begitu dia aja agak siangan bangun, aku sengaja buat kamu supaya ayolah kamu coba bersosialisasi. Nah dari situ akhirnya saya mencoba tertampar gitu sih Mas Dani, kayak ya juga ya kalau misalkan saya seperti ini terus, saya akan selamanya mungkin bahan ketinggalan ya gitu, akan menahan sakit ya kayak tadi itu, bisa-bisa menahan buang air kecil terus-terusan itu kan gak enak banget. Nah dari situ akhirnya pikiran mencoba terbuka kan, wah keren juga ya kalau misalkan saya mungkin bisa berbicara di depan orang banyak. Terus ketika ternyata ada suatu saat itu ini, saya kan pernah ini ya kuliah dan dapat beasiswa itu pada nih di salah satu kampus di Purwokerto. Itu salah satu programnya kan kita kuliah gratis sampai lulus. Tapi sebenarnya gratisnya itu saya bayarnya dengan ngajar. Wah itu pengalaman ngajarnya juga luar biasa pada nih. Yang namanya spidol sama penghapus itu kan pakai whiteboard ya. Setelah saya ngajar, ternyata itu muka saya itu penuh dengan ini kan, spidol lagi gitu, karena kadang saya ngapusnya pakai tangan, terus lap-lapan karena keringetan, karena malu kan bicara. Nah ternyata dampak dari diminta untuk mengajar itu efeknya luar biasa sih. Jadi saya pelan-pelan mulai terbiasa ngomong di depan orang. Jadi saya bersyukur ketika memang akhirnya mendapatkan tadi ya pengalaman yang di Desa Mandala Mekar, terus mendapatkan kesempatan berbicara ngajar di kampus ya, dengan tadi tuh beasiswanya bayarnya ngajar kayak gitu kan. Saya bersyukur. Mungkin kalau dulu nggak pernah coba di tempat seperti itu, ya sampai sekarang mungkin masih super malu gitu sih Pak Dani. Ini kan dulu saya menduganya ya, kalau di desa kan ada kesan bahwa kita orang dari kota di desa ya, meskipun kita pemalu, tapi karena ada hubungan kayak saya kan orang sekolahan gitu ya, sehingga berani. Sama juga waktu di kampus itu, saya pikir juga sama kan, bahwa karena saya menguasai satu pengetahuan tertentu, maka di kampus ya mau nggak mau sebenarnya secara konten saya bisa gitu. Nah yang saya ingin tanyakan sebenarnya di dunia digital sekarang kan kita ngomong nggak ada orang mirip kita saat ini, sebenarnya di depan sana nggak ada orang yang nonton kita juga kan. Orang cuek-cuek juga, jadi kita ngobrol sebenarnya dengan teknologi, dengan alat gitu. Itu sempat nggak ada masalah gitu yang dialami oleh Anton pada tahap-tahap awal?
Benar Pak Dani, itu apa namanya ya tadi ya, mungkin kita yang tadinya malu berbicara di depan orang akhirnya sudah terbiasa. Iya. Terus sekarang ada peralihan lagi kan, istilahnya ada perubahan lagi. Ternyata sekarang itu juga kita ini apa, ketika mau eksistensi misalkan ya, salah satunya entah perusahaan kita, entah pribadi diri kita, membranding diri kita di internet, mau nggak mau kita harusnya akrab seperti ini. Jadinya kayak seolah ngomong sendiri di depan kamera kayak gitu kan. Tadinya itu ya agak aneh juga sebenarnya pada nih. Misalkan seperti ini nih, kita ada podcast di ruangan terbuka gini ya. Saya itu luar biasa malu dulu buat apa, hanya membuka tripod itu tuh merasa kayak aneh dan geli gitu kan. Tapi begitu sekarang sini kan ternyata apa, begitu akhirnya saya beranikan buka apa tripod sendiri, live bahkan kayak gitu, itu loh ternyata dampaknya luar biasa ya. Salah satu yang saya rasakan sih begitu mulai berani di situ, ternyata ada dampak ekonominya ya. Wah, begitu udah dampak ekonomi pada nih, yang namanya tadi itu grogi di ruangan terbuka, diliatin orang banyak, malu, itu udah lewat semua sih. Saya pikir kalau apa namanya malu itu bisa jadi cuan, kayaknya banyak orang juga yang banyak cuannya karena banyak malunya. Ya, ini satu transformasi ya dari keterampilan lain sebenarnya bagi seorang fasilitator, karena pada dunia yang seperti ini pasca pandemi sebenarnya banyak pihak juga kadang pertemuan-pertemuan virtual itu menjadi sebuah kebiasaan kan. Nah, di situ sendiri kalau hanya sebagai peserta kita bisa pasif. Hanya saja kalau kita menjadi fasilitator atau host, mau tidak mau kita sebenarnya aktif. Nah, kadang di dunia Zoom itu kan kita lihat ke layar, bukan lihat ke kamera ya. Jadi banyak juga yang kalau kita lihat di Zoom, orang pada lihat ke bawah gitu. Dan itu menjadi semacam kesalahan umum ya, bahwa orang sebenarnya tidak melihat kamera karena taunya bahwa orang tuh ada di layar laptop. Cuma agak terbantu kalau kita menggunakan handphone kan. Kalau handphone masih bisa sejajar gitu. Jadi kita bisa melihatnya di handphonenya gitu. Artinya kalau di laptop, kadang laptop ditaruh di bawah ini kan. Nah, ini satu hal yang sangat prinsip. Hanya kalau tidak dilakukan sebagai fasilitator virtual, kita juga bisa gagal. Ton, ceritakan dong, sebenarnya latihannya gimana supaya tadi tiba-tiba berani itu, apakah latihan tiap hari atau latihan menghadap mikrofon yang kemudian menjadi latihan rutin gitu? Iya, jadi apa tadinya kan ini aja sih, gara-gara penasaran kan ya. Salah satunya gara-gara melihat istri kok dia bikin akun terus mencoba nge-live, tapi istri masih tanpa muka sih pada nih gitu. Jadi masih pakai tangan gitu. Tapi kok ternyata tadi itu kan salah satu dampaknya kan istri ini mengedukasi tentang dunia anak ya, karena dia fokusnya di situ. Saya tertarik aja kok nontonnya banyak. Ternyata kan di dunia internet ini para netizen itu sebenarnya adil kok. Ketika kita penyajiannya menarik, penonton kita pasti akan banyak seperti itu, dan bahkan apresiasinya banyak kan. Salah satunya misalkan melempar gift. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba berpikir, oke deh, kira-kira saya bisa nggak ya sampai masuk di dunia live ini. Awal-awal ya pas live kayak gitu pada ini paling cuma 5 menit 10 menit, yang nonton 0, 1, 2, 3, 0 itu wah patah semangat lah, langsung saya matiin. Tapi ternyata itu harus terus dilatih, terus dicoba. Bahkan kalau misalkan nggak ada yang nonton, kita ibaratkan seperti ini aja, ini jadi bahan latihan gitu. Karena kalau misalkan penontonnya udah banyak kan, kita udah nggak boleh tuh yang namanya grogi lagi sebenarnya pada nih. Karena ketika penonton banyak, kita seru penyampaiannya, kita asik kayak gitu kan, penonton akan makin banyak dan apresiasi dari netizen yang nonton kita ini luar biasa. Nah, yang seperti itu yang akhirnya membangkitkan motivasi kita makin semangat lagi tuh pada nih. Saya pernah itu live nyampe 4 jam itu nggak capek sama sekali, nggak 4 jam dari jam 6 sampai jam 10. Itu sama sekali nggak ngerasa capek, nggak ngerasa kebeban, enjoy kayak gitu. Karena tadi itu kan, penontonnya makin banyak, happy. Ternyata ada yang orange membeli, happy. Nah, dari situ itu udah ngalahin semua si Padani. Jadi memang jam terbang. Terus dilatih, itu udah nggak kerasa lah. Oke, ini sangat menarik ya, bahwa di dunia digital yang kita alami saat ini, kita dianggap ada kalau kita hadir di dunia itu kan. Nah, salah satu yang saya lakukan, Ton, sebenarnya sampai sekarang pun saya kalau latihan tuh bisa
ya tiap pagi bangun tidur saya latihan rekam salah lagi. Oh ternyata Konten kreator begini ya. Iya kayak gitu ya. Ya. Jadi nanti lagi saya rekam lagi, kok suaranya jelek banget sih gitu. Kadang kalau ada yang suaranya powernya bagus ya itu syukur-syukur aja. Tapi tidak semua. Sebenarnya kalau saya tangkap kita sama-sama introvert kan. Itu untuk bisa mengeluarkan kata-kata dari mulut kita itu butuh energi yang luar biasa. Nah saya membiasakan sebenarnya latihan menggunakan teknologi rekam, kemudian hapus, besok latihan lagi apa yang penting diperbaiki. Salah satu tipsnya sebenarnya adalah bagaimana jarak kita dengan mic itu harus konsisten. Nggak boleh dekat atau jauh, itu akan punya pengaruh di rekaman ya. Kemudian kita cenderung, kalau saya belajar dari metronom. Jadi metronom itu saya membiasakan, saya itu sebenarnya kecepatan per secondnya tuh berapa ketukan sih. Jadi saya tuh menyadari saya sekitar 80-90. Saya nggak pede kalau saya diminta seperti Anton di sosial media yang ngomongin cepet banget tuh, saya nggak pede. Saya tetap ya udah seumuran saya, karena saya harus jaga nafas misalnya, saya tetap konstan di 80 atau 90 ketukan per menit kalau nggak salah ya. Jadi dengan cara itu saya tetap konsisten dengan tadi irama yang saya yakin ini bisa sampai gitu. Karena kalau saya diminta cepat, kadang ngomong inspirasi tanpa batas, itu batasnya gitu nggak belibet. Kalau pengalaman nonton gitu. Nah, jadi ini pada nih kan memang sekarang tadi ya ada perubahan ya. Salah satunya misalkan Gen Z itu kan paling nggak mau banget yang namanya wasting time, menghabiskan banyak waktu. Makanya di sosial media itu dikenal ada istilah hook ya kan, hook pancingan. Jadi bagaimana di 3 detik dan 4 detik pertama ini kita harus memancing banget nih. Nah makanya kenapa saya salah satu stylenya itu dibuat ketika ngomong cepat. Karena kalau lama orang tuh ini sebenarnya bisa dikemas sendiri-sendiri sih. Cuman kalau kemasan saya ini kenapa cepat? Karena memang saya salah satu targetnya yang Gen Z itu pada nih. Oh mereka itu butuh yang informasinya utuh, cepat, langsung sampai, istilahnya nggak terlalu lama kayak gitu. Nah saya akhirnya kemas seperti itu. Hooknya harus ditata, terus informasinya juga harus utuh tuh didapat, tapi juga jangan terlalu panjang. Lebih ke arah sana sih, makanya jadi ayo. Kalau saya tuh dulu niat untuk anak muda, cuma data analisis dari beberapa sosmed yang saya produksi, ternyata rata-rata tuh 50 tahun ke atas. Ya udah pas. Jadi udah pas, makanya saya bilang ya memang nadanya segitu. Saya bukan untuk anak muda, tapi bisa membantu orang-orang yang sudah matang ya, untuk lebih mudah memperkaya pengetahuan. Kalau saya temanya gitu. Jadi karena itu saya hanya mengantarkan materi itu hanya 3 hal misalnya yang penting kalau ingin menjadi presenter yang baik misalnya, itu kemudian orang paling enggak ya cuma dengerin sebentar, oh gitu ya kadang nanti pasti lupa lagi, tapi paling tidak ilmu yang yang sangat pendek, sangat sederhana itu tidak membuat pusing gitu sehari-hari, apalagi kalau banyak istilah kan. Nah, bagaimana sebenarnya tadi ada dampak ekonomi tadi itu tiba-tiba jadi semangat tuh, bisa nggak sih tipsnya gitu? Kok bisa ada cuannya gitu? Ya, jadi yang terpenting memang seperti ini sih. Mungkin ide itu setiap orang bisa banyak yang punya pada nih. Mulai aja dulu, itu keren banget sih. Ketika udah mulai kan nanti terbentur baru terbentuk gitu pada nih. Jadi ketika saya memulai kan jadi ketahuan tuh, oh ternyata begitu memulai suara masih jelek, masih banyak bocor-bocor. Oh ternyata harus diperbaiki dengan mic wireless yang istilahnya ada peredam bisingnya seperti itu. Nah ketika itu sudah mulai terbentuk, terus mulailah mengalir, ternyata penonton itu mulai banyak ya, karena suara bising, suara yang bocor-bocor itu nggak ada. Penonton seneng, makin meningkat penonton. Dan yang penting nggak dihukum oleh. Iya betul, nggak melakukan pelanggaran. Pokoknya kalau udah nggak melakukan pelanggaran, algoritma media sosial tuh akan seneng dan makin menyebarkan lagi. Dampak cuannya itu ada banget sih. Pokoknya kalau tadi tuh ada pop up orange itu, wah 4 jam nggak kerasa pokoknya kalau. Kalau saya sih tipsnya ya, yang pertama kalau bisa mulailah dengan diri sendiri dulu aja.
jangan ajak orang lain itu kan seperti saya hari ini ajak Anton tuh butuh janjian, butuh waktu ya, dan bisa mahal juga. Tapi kalau kita punya channel sendirian, paling nggak kita bisa suka-suka jam berapa akan upload atau akan rekaman. Yang kedua kalau saya tanggap itu adalah usahakan kuasai teknologi yang sederhana, yang bisa dikerjakan kita sendiri. Jadi banyak sekali aplikasi untuk podcasting ya, yang itu menyederhanakan tugas kita. Jadi kita jangan direpotkan pada kerumitan aplikasi, kita konsentrasi di konten aja. Nah itu banyak sekali, tinggal dipilih mana yang cocok ya. Itu mau audio atau video sudah ada gitu. Dan misalnya untuk salah satu yang sekarang sedang trendy ya, kalau kita merekam di outdoor semacam ini, itu noise pasti tinggi sekali gitu. Nah, untuk mengurangi noise itu sebenarnya ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Pertama teknologinya seperti mikrofon ini nih, mikrofon dynamic, kemudian teknologi yang untuk merekamnya, dan banyak aplikasi juga. Sekarang sedang tren di podcasting itu ada aplikasi namanya Goyo. Nah Goyo itu mau launching Oktober sebenarnya, sekarang betanya, free betanya, tapi nanti tanggal 31 Oktober udah harus berbayar. Tapi itu teknologi keren banget itu, simple dan keren banget. Coba di download tuh keren, pokoknya bisa menghilangkan noise tuh hampir 100% juga. Itu keren banget tuh. Jadi nggak perlu TW. Betul ada nih. Tapi itu satu contoh yang teknologi itu berkembang pesat kan. Ada macam-macam, tapi ini yang sedang tren di dunia podcasting itu penggunaan yang namanya Goyo. Itu buatan Korea, anak-anak Korea yang buat. Nah, jadi jangan dipersulit dengan teknologi. Teknologinya harusnya memudahkan kita. Kita konsentrasi di konten. Nah, konten ini kalau menurut saya kan, itu bisa apa saja. Yang paling penting yang kita suka, yang kita kuasai juga. Jadi kita nggak merambah, misalnya saya nggak akan ngomongin soal politik misalnya, atau saya tidak akan membicarakan tentang ekonomi atau coding. Itu saya pasti enggak lah. Yang saya tahu ya pekerjaan saya sebagai seorang fasilitator, ya tahu tentang A sampai Z-nya fasilitator. Jadi ya saya kuasai itu saja. Bahwa pasarnya terbatas iya, tapi kita kan bukan mau untuk untuk menjadi viral atau tidak. Kita memang ini bagian dari metode yang harusnya dikuasai oleh semua orang saat ini. Jadi ini bukan keren atau nggak keren ya kalau menurut saya, tapi ini bagian dari keterampilan yang harus kita kuasai. Final nih, apa tips untuk teman-teman kalau mau mulai podcast? Oke, mulai podcast langsung bikin akun tadi tuh, mulai dengan diri sendiri. Apapun kekuatan yang dimiliki, di rumah adanya alat-alat dapur, mulailah live dengan alat-alat dapur atau bikin video tentang alat dapur. Di rumah taunya tentang otomotif, mulailah dengan otomotif. Tadi itu harus identifikasi dari kekuatan diri sendiri. Mulai aja. Keren ya, jadi prinsipnya mulai. Dan jangan membayangkan bahwa seolah-olah kita harus seperti orang pintar atau seperti orang yang punya gelar atau pamer kekayaan. Bukan itu sebenarnya. Tapi apa yang kita miliki, bagi aja. Niatnya itu ya menghibur, berbagi. Jangan ada niat ingin menggurui di dunia seperti ini. Itu saja percakapan kita tentang bagaimana memulai membuat podcast dan bagaimana kita melawan diri sendiri untuk siap berbagi ke banyak orang via sosial media. Terima kasih Om Anton. Sip, pada nih. Senang sekali. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Oke, dadah. Dah.